Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Imam Hadid Gunawan. Saya dari kelas IFB 1J. Hari ini saya akan membagi pengetahuan saya mengenai pengenalan aplikasi browser. Yang pastinya yang terupdate ya, yang saya gunakan atau mungkin yang paling terkenal saat ini pastinya saya akan tunjukkan nanti browser apa aja itu. Nah, sebelum kita masuk materi, kita lebih mendalamin dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud browser. Jadi browser itu adalah salah satu jenis perangkat lunak atau software ya, yang umumnya digunakan untuk membuka halaman website di internet. Browser biasa juga disebut dengan peramban web dan web browser. Ya, biasanya dia menampilkan tampilan script yang berupa HTML, JS, segala macam tuh ya. Masih banyak lainnya. Nah, itu apa aja sih browser yang paling terkenal saat ini? Kita mulai dari yang paling pertama gitu. Yang paling perkembangannya paling lama banget ya. Itu Microsoft Edge, atau dulu lebih kenal dengan istilah namanya Internet Explorer gitu. Internet Explorer sendiri saya pernah pakai dari yang versi 6 hingga versi 11. Kalau saya terakhir tuh ya versi 11 itu dari adanya di Windows 7.1 ya. Ya, itu paling terakhirnya. Habis itu berubah namanya menjadi Microsoft Edge. Microsoft Edge sendiri merupakan dari Project Spartan ya, dalam peramban web yang dikembangkan oleh Microsoft, termasuk dalam sistem operasi Windows resmi pada tanggal 29 Juli 2015. Peramban ini menggantikan Internet Explorer sebagai peramban baku pada Windows 10. Ya, untuk platformnya sendiri ini sudah ada untuk yang pasti untuk Windows ya. Windows, Android maupun iOS. Nah, untuk contoh tampilannya di sini kita punya Microsoft Edge. Tampilannya sangat simpel sekali ya. Di sini mulai ada tampilan dari extension. Kalian ada memasang senjata apa aja itu seperti IDM atau apa. Nah, untuk tampilannya sangat simpel sekali. Dan kalian juga bisa mengubah tampilannya, temanya gitu, di custom. Dan kalau letak halamannya di sini boleh fokus, langsung pencarian, ada inspirasi. Yang pasti nanti setiap harinya berubah ya, tergantung dari ini apa yang paling menarik. Informasi, menampilkan berita-berita. Dan ini kostum untuk merubah tampilannya, nanti ada template kostum. Nah, keunggulannya dari Microsoft Edge sendiri apa? Nah, karena dia bawaan dari Windows, otomatis dia langsung include sama Microsoft yang paling baru, yaitu 365 ya. Yang paling baru Microsoft Office 365. Nah, jadi kita tidak perlu download lagi ya softwarenya Microsoft Office-nya, langsung pakai. Misalkan kita punya Windows 10, kita langsung include dapat Microsoft Office 365. Yang pastinya perlu bayar juga lisensinya untuk menggunakan fitur secara penuhnya. Ya, oke. Itu aja. Selanjutnya dari Microsoft Edge. Selain dari Microsoft Edge juga ada namanya Google Chrome. Nah, ini paling terkenal banget, paling banyak dipakai. Kan dulu saya sempat vakum dari Microsoft ya, dari Internet Explorer pindah ke Google Chrome karena tampilan interface-nya yang sangat kelihatan elegan, lebih keren gitu ya, simple, dan juga banyak extension menarik lainnya. Nah, Google Chrome sendiri merupakan web browser yang dirilis oleh Google yang menggunakan WebKit tata letak mesin dan kerangka aplikasi. Pertama kali dirilis untuk Microsoft Windows pada 2 September 2008 dan dipublikasikan pada 11 Desember 2008. Nah, sebenarnya Google Chrome ini banyak sekali ya, itu dari awal keluarnya itu sudah memiliki fitur-fitur yang sangat menarik ya. Di antaranya itu, nah, untuk tampilan awalnya di sini tampilannya memang sederhana ya. Ini ada
tempat untuk naruh bookmark, di sini tempat untuk extensionnya. Ini bisa udah include sama aplikasi Google ya. Dan sini juga ada aplikasinya juga banyak, kalian bisa datang aja ke toko webnya. Berbagai macam aplikasi sudah include di Google Chrome. Ini semacam OS nya. Dan Google sendiri juga punya OS yang sangat mengedalamkan sekali untuk Google Chrome, yaitu Chromium. Itu salah satu OS Google yang memiliki kernel seperti Linux. Memang Linux ya. Gak cuma extension, juga ada tema di sini. Sangat menarik sekali tema-temanya. Tema Google-nya, tampilan interface-nya juga dari dulu sampai sekarang masih menarik ya. Cuman kelemahannya dari Google sendiri, misalkan kita menggunakan banyak extension, itu biasanya dia memakan RAM yang sangat besar misalnya. Ya, besar banget. Oke, selanjutnya selain dari Google Chrome, selanjutnya ini yang saya pakai paling terbaru ini dari Opera GX. Opera GX sendiri bawaan dari Opera Mini ya. Opera, maaf saya bawaan dari Opera ya. Pastikan dari browser web Opera. Nah, untuk Microsoft Windows dan Mac OS yang dikembangkan oleh Opera Software AS. Nah, sebenarnya Opera sendiri dulu perkembangannya sebenarnya saya ikutin di handphone ya. Untuk yang pengguna user handphone Symbian dulu paling kenal banget yang namanya Opera Mini, karena yang bersifat simple, cepat, nggak pakai lama gitu ya, simpel. Dan Opera GX sendiri merupakan browser baru yang baru dikembangkan di bulan Juni 2019 dan mulai dibuka aksesnya secara terbuka di Oktober 2020. Berarti baru-baru aja buka akses untuk semua orang. Nah, saya sudah pakai ini dari bulan Oktober ya, karena memiliki fitur yang sangat menarik banget digunakan. Nah, fiturnya diantaranya ini tampilannya sangat menarik banget. Misalkan kita sisipkan ini untuk speed dialnya ya, sangat nyaman banget tuh digunakan. Di sini ekstensinya juga terhubung dengan Google. Jadi yang Google keluarin dia juga punya gitu. Pokoknya bisa menyamakan mungkin ya, bisa menyamakan Google Chrome mungkin ya. Itu fiturnya. Wallpapernya juga ada. Satu memang besar ya, perkembangan terbesar di Opera ya. Selain itu juga di Opera GX sendiri itu punya fitur yang sangat bagus banget buat kalian yang biasanya menggunakan banyak aplikasi, pastinya kan agak kerepotan tuh dan berat. Nah, di sini ada namanya GX Control. Di sini GX Control terdiri dari ada Hot Text Killer, fungsinya sama seperti Text Manager. Fungsinya sama Text Manager. Jadi kita bisa mengetahui berapa memori yang digunakan atau CPU yang bekerja. Dari sini juga adalah network limiter untuk membatasi kecepatan bandwidth yang kita gunakan, dan juga ada RAM limiter. Nah, ini saya suka banget pakai ini. Misalkan saya lagi rendering video atau lagi main games, biasanya saya kurangin nih supaya nggak terlalu berat makanya. Kemudian juga ada CPU limiter, ini juga membantu memangkas core-nya. Jadi core-nya nggak akan lebih dari yang melebihi dari daftar pacu yang kita berikan, limit yang kita berikan. Masih lebih, nah baru bisa lewat dia. Punya mantap banget dah. Selain dari situ, dia juga include dengan beberapa aplikasi seperti Twitch. Nah, buat kalian yang hobi live streaming, nah mungkin jadi rekomen banget nih menggunakan Opera GX. Ada juga Messenger, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, ya pokoknya hampir sama lah seperti Chrome ya. Aplikasi yang ada di Chrome bisa include di sini juga gitu. Speed dial, story, download. Oke. Ya mungkin hanya itu saja browser yang bisa saya bagikan informasinya.
Untuk ada lebih kata atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.